waktu dan kesempatan ya, saya serahkan kepada kelompok yang akan presentasi hari ini. Saya persilakan. Baik Pak, saya izin share. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 9. Di sini saya sendiri Ismia Megi Arlita dengan NPM akhir 055 dan dua teman saya yaitu Anggita Berliani Virgin dengan NPM akhir 010 dan Hilda Edria Dewina dengan NPM akhir 052. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kesetaraan gender. Baiklah, kami mengangkat kasus ini karena mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita dan diskriminasi terhadap wanita. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Saat ini di Indonesia sendiri masih banyak sekali perspektif bahwa wanita itu lemah dan selalu dianggap tidak mampu atau kurang bisa untuk melakukan pekerjaan atau suatu kegiatan di kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan adanya proposal ini dapat menjunjung kesetaraan gender di Indonesia, serta tidak ada diskriminasi lagi terhadap wanita. Serta diharapkan agar partisipasi wanita di sektor publik lebih dapat dipandang baik dari sebelumnya. Baiklah, tujuan dari pengangkatan materi ini ialah untuk menjelaskan apa pengertian gender, menjelaskan kesetaraan gender dalam pendidikan, masyarakat, dan keluarga, menjelaskan keterlibatan laki-laki dan upaya menyamai kesetaraan gender, dan menjelaskan cara penyelesaian kesetaraan gender. Adapun manfaatnya yaitu memberikan informasi tentang gender, memberikan informasi tentang kesetaraan gender dalam pendidikan, masyarakat, dan keluarga, memberikan informasi tentang keterlibatan laki-laki dan upaya menyamai kesetaraan gender, dan memberikan informasi tentang bagaimana cara penyelesaian kesetaraan gender. Adapun gagasan yang akan kita bahas pada hari ini ialah pengertian gender, kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender, implikasi kesetaraan gender dalam keluarga, keterlibatan laki-laki, dan upaya menyamai kesetaraan gender, upaya penegakan kesetaraan gender. Baiklah, memasuki pembahasan pada pagi hari ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggita Berliani Virgin. Kepada Anggita dipersilahkan. Maaf, kepada Hilda Edria Dewina dipersilahkan. Baik, pengertian gender. Pengertian gender, istilah gender sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin atau seks, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Dari banyaknya definisi yang ada,
dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, social construction, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender memiliki penjelasan yang menjadi tujuan utamanya, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Perempuan dan anak perempuan dimanapun harus memiliki hak, kesempatan, dan bisa dapat hidup tentram tanpa kekerasan dan diskriminasi. Berikut beberapa tujuan atau sasaran global. Pertama adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Ketiga, menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan paksa, serta sunat perempuan. Terakhir adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif serta memperoleh kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Di Indonesia kita bisa mengetahui sekarang bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan memberi arah pada terciptanya kesetaraan gender. Kita pun juga sering menemukan adanya gejala kesenjangan gender dalam sistem pendidikan, khususnya dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam hal proporsi laki-laki dan perempuan dalam jurusan-jurusan yang dibuka. Penyebabnya, selain mungkin peserta didik itu sendiri kekurangan informasi untuk menentukan pilihan jurusan atau program studi, juga adanya faktor keluarga dengan berbagai persepsinya yang jelas yang sudah bias gender. Seringkali dalam memilih jurusan, mereka mendapat intervensi dari orang tua mereka. Padahal jurusan yang dipilih di sekolah akan berakibat lanjutan kepada kesempatan meneruskan pendidikan atau memilih pekerjaan. Bisa ditegaskan di sini bahwa di SMU sudah terjadi kesetaraan gender dalam program penjurusan. Namun, yang terjadi di SMK masih terjadi kesenjangan gender berdasarkan kepantasan untuk memilih jurusan yang pantas diikuti laki-laki atau perempuan. Siswa perempuan masih mendominasi program studi bisnis dan manajemen, seni, dan kerajinan. Sebaliknya, laki-laki lebih mendominasi program studi teknik. Hal ini juga terjadi di jurusan-jurusan atau program-program studi di perguruan tinggi. Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 6 dari 7 responden menjawab tidak tahu dan tidak pernah mendengar istilah kesetaraan gender. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan status sosialnya sehingga informasi mengenai kesetaraan gender banyak didapatkan dari lingkungan kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih asing dengan istilah kesetaraan gender. Namun pada kenyataannya praktik kesetaraan gender di dalam keluarga sudah banyak diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah lama menerapkan kesetaraan gender di dalam keluarga mereka. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Hal ini membantah persepsi peneliti sebelumnya bahwa masyarakat tidak mengetahui istilah kesetaraan gender, begitupun dengan penerapannya di dalam keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anggita Berliana Virgin. Baik, selanjutnya yaitu ada implikasi kesetaraan gender dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diperoleh informasi bahwa implikasi kesetaraan gender di dalam keluarga pada penelitian ini meliputi yang pertama, pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa
Semua responden menjawab hal serupa, yaitu menyekolahkan semua anak mereka tanpa kecuali. Semua anak mereka dukung untuk berpendidikan. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya, sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua yaitu ada pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata. Pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu implikasi dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa hampir semua keluarga telah membagikan tugas domestik secara merata di dalam keluarganya. Artinya bahwa implikasi kesetaraan gender dalam keluarga, khususnya dalam pembagian tugas domestik secara merata, dapat dikatakan berhasil dan terlaksana apabila sudah tidak ada dikotomi pekerjaan laki-laki dan perempuan selama keduanya sama-sama bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat berawal dari adanya budaya diskusi dalam keluarga. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa hampir semua responden menjawab hal serupa, yaitu mereka memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk mengeluarkan pendapat menentukan pilihan, baik itu mengenai pilihan dalam mengambil jurusan sekolah ataupun dalam menentukan pasangan hidup anak-anaknya. Yang keempat, ada kebebasan dalam pengambilan keputusan. Kebebasan dalam pengambilan keputusan mendorong terjadinya sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Hal ini juga dirasakan banyak manfaatnya oleh hampir semua responden. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa semua responden mengungkapkan bahwa mereka memberikan kebebasan kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan anak laki-laki dan perempuan, dan orang tua berperan sebagai pengarah keputusan yang dipilih oleh anak. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan laki-laki dan upaya menyamai kesetaraan gender. Untuk mencapai keadilan gender dan berhentinya kasus kekerasan terhadap perempuan mensyaratkan cara pandang baru dalam melihat laki-laki. Laki-laki tidak hanya dipandang semata-mata sebagai akar masalah, akan tetapi harus dilihat sebagai bagian dari pemecahan masalah. Karenanya, untuk membangun dan mencapai tujuan tersebut, keterlibatan laki-laki terhadap gerakan perempuan sangat diperlukan. Selain itu, pelibatan laki-laki dalam advokasi isu kekerasan terhadap perempuan ini mengacu pada pandangan bahwa transformasi atau perubahan ketimpangan relasi gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak akan dapat diwujudkan jika laki-laki tidak dilibatkan. Hal ini karena melibatkan atau memberdayakan perempuan hanya mengubah satu dimensi dari masalah ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Sebab ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu upaya penegakan kesetaraan gender. Berikut di bawah ini ada beberapa upaya penting dalam menyelesaikan permasalahan gender, yaitu yang pertama ada memberikan kesempatan kepada perempuan, memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mewujudkan dirinya dalam segala bidang masyarakat. Jadi tidak ada lagi pengecualian dan tidak ada lagi memandang seseorang berdasarkan siapa mereka atau apa jenis kelaminnya. Namun lihatlah bagaimana peran jabatan atau jabatan itu dianugerahkan atau diperoleh melalui penilaian terhadap kompetensi, kecakapan, atau keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua yaitu melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yang kerap terjadi pada perempuan. Upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi pentingnya pencegahan pernikahan dini harus terus dilakukan pemerintah kepada masyarakat, serta membuka ruang kepada perempuan dalam keterlibatannya pada aspek-aspek penting di masyarakat, sehingga orang tua melihat perempuan juga akan punya kemampuan. Dengan demikian pernikahan dini bisa saja tidak terjadi lebih cepat karena perempuan aktif dalam bidang kegiatannya. Yang ketiga yaitu ada
mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat. Melibatkan perempuan dalam berbagai hal penting di masyarakat telah mendukung dan meningkatkan pencapaiannya dalam kesetaraan gender tersebut. Yang keempat, meningkatkan perlindungan kepada perempuan, mempersiapkan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dari ancaman dan kekerasan fisik maupun non-fisik yang dialami perempuan. Misalnya tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan juga dalam upaya melakukan pencegahan serta menanggulangi permasalahan tersebut. Yang kelima, melakukan peningkatan kepada kualitas hidup perempuan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gender yaitu melalui aksi afirmasi di masyarakat diberikan kepada perempuan. Misalnya terutama pada bidang pendidikan, politik, kesehatan, hukum, sosial, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan lainnya. Yang keenam, memanfaatkan kemajuan iptek, meningkatkan dan mengoptimalkan peranan dari kemajuan teknologi untuk memberdayakan perempuan sehingga mendorong terciptanya hasil karya dari perempuan. Yang ketujuh, meningkatkan sumber daya manusia, memperbaharui dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada perempuan agar selalu dapat bersaing dan siap berkompetisi. Yang kedelapan, menindak tegas perdagangan manusia dan perempuan. Melakukan pencegahan terhadap tindakan perdagangan manusia, terkhusus perempuan yang masih sering terjadi. Yang 9, memberikan hukuman kepada para pelaku pelecehan, menindaklanjuti adanya kasus pelecehan kekerasan kepada perempuan dan memberikan hukuman setimpal kepada pelakunya tersebut. Yang terakhir ada masyarakat dan media ikut mengawasi pornografi dan porno aksi. Kegiatan pornografi dan porno aksi yang sering dialami oleh perempuan seharusnya mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak, terutamanya masyarakat, pemerintah, dan media ikut melakukan pengawasan terhadap hal tersebut yang merugikan perempuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi. Ismi, dipersilahkan. Baik, jadi dari presentasi kita tadi dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketimpangan ini sendiri lebih banyak dialami perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kesetaraan gender dan pemberdayaan bukan hanya asasi manusia yang mendasar, tetapi landasan dan fondasi yang diperlukan untuk dunia yang tentram dan damai. Untuk mengubah keadaan pada kondisi perempuan, hal ini sangat berkaitan dengan feminisme. Feminisme memiliki arti yaitu berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial dengan tujuan yaitu keseimbangan, interrelasi gender, pembebasan perempuan dari rasisme, stereotyping, seksisme, dan sebagainya. Gerakan kaum wanita ini ditunjukkan sebagai suatu bentuk penolakan terhadap segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Dengan ini diharapkan dapat diubahnya keadaan pada kondisi perempuan melalui cara yaitu dengan meluruskan pandangan yang salah mengenai laki-laki dan perempuan, menghapus budaya patriarki, mengikis sikap superioritas dan inferioritas, serta memberi hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, kami sudah menyelesaikan presentasi kami, diharapkan kepada teman-teman agar bisa mengerti dan memahami apa yang telah kami sampaikan. Dan apabila ada teman-teman yang belum mengerti atau memiliki pertanyaan, dapat disampaikan pada sesi tanya-jawab ini. Sesi tanya-jawab ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Ide Bagus Adi Suryadharma, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Adi Surya Dharma dengan NPM akhir 004. Pertanyaan saya, apakah wawasan mengenai kesetaraan gender akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi seorang anak dalam sebuah keluarga? Baik, terima kasih Tugus. Selanjutnya kepada Dulce Suarez, dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dulce Suarez Kristowang, NPM akhir 040. Saya ingin bertanya, menurut kalian, mengapa mengapa perbedaan gender menghasilkan ketidakadilan? Terima kasih. Baik, terima kasih Dulce. Kami izin meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan atas dua pertanyaan ini terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Bagus Adi Surya. Apakah wawasan mengenai kesetaraan seorang anak dalam sebuah keluarga? Keluarga yang berwawasan gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak. Bahkan, keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang bisa sekolah di luar negeri, akan tetapi saat ini justru anak perempuan didukung untuk melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri. Oleh karena itu, pendidikan berwawasan gender penting untuk dilakukan oleh setiap keluarga diimbangi dengan penanaman nilai-nilai
perempuan agar pemahaman kesetaraan gender tidak berlebihan. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Dulce. Mengapa perbedaan gender menghasilkan ketidakadilan? Ketidakadilan gender terjadi karena adanya hubungan dan peran gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat, dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Apakah jawaban bisa diterima, Dulce? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tugus dan Dulce, dan terima kasih kepada Anggita atas jawabannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Fadila Nur Izni, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Nur Izni dengan NPM akhir 047. Saya ingin bertanya nih, bagaimana cara menyikapi saat ada seseorang yang mengatakan bahwa kodrat wanita itu hanya di rumah dan mengurus rumah tangga, bahkan dianjurkan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan ada perspektif bahwa perempuan pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga juga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Izni atas pertanyaannya. Kepada Dewa Gede Fajar Rafiasa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Fajar Rafiasa, NPM terakhir 048. Saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau gender? Terima kasih. Baik, terima kasih Izni dan Fajar. Izinkan kami untuk mendiskusikan atas pertanyaan ini terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, di sini yang akan menjawab pertanyaan dari dua teman tadi adalah Hilda Edria Dewina. Kepada Hilda, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah Nur Izni. Sebenarnya, hal tersebut belum tentu benar, karena dapat kita lihat sekarang banyak sekali perempuan yang dapat mandiri dan bekerja bahkan bisa menjadi pemimpin dalam pekerjaannya. Dan kodrat wanita sebenarnya bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan 5M, yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menopause. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan kedua dari Fajar Rafiasa, bagaimana menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender, menghapus ketimpangan gender, menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Secara umum sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini, khususnya di Indonesia, masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada kondisi negara yang masih dilanda krisis sejak tahun 1997 ini. Data pada Koran Harian Media Masa terbitan tanggal 19 Agustus tahun 2000 sangat menggugah kita untuk merenungkan kembali permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau gender. Ternyata mendahulukan laki-laki daripada perempuan untuk melanjutkan studi, sehingga anak perempuan banyak yang putus sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas Terima jawabannya. kasih. Kasih. Baik, terima kasih Ismi dan Dewa. Semoga jawabannya dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti. Berakhirlah presentasi pada pagi ini. Apabila ada salah-salah kata dari saya maupun dua teman saya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok 10 jika ingin melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Untuk Dinda, saya persilakan. Om Swastiastu,
Salam sejahtera dan selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dengan judul Pendidikan Berkualitas di Era Digital. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ingrid Cantika Mboina Bulak dengan NPM 054, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, dan dua rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, saya Putu Dinda Ardiana dengan NPM akhir 037 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Elta Delviani Cahyan Patasina dengan NPM 044 sebagai pemateri. Baik, di presentasi kali ini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu pengertian tentang pendidikan di era digital. Yang kedua, masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan belum meratanya pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, solusi dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai topik-topik di atas, saya persilahkan rekan saya Dinda untuk menjelaskan. Halo, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Dinda. Baik, adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan di era digital. Kita telah memasuki abad ke-21 yang cirinya menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja. Adanya implementasi penggunaan mesin komputerisasi mampu menjangkau semua pekerjaan rutin dan bisa dilakukan di mana saja. Pendidikan di era digital merupakan konsep atau cara memberikan pembelajaran kepada seluruh peserta didik dengan menggunakan multimedia, antara lain menggunakan bantuan komputer atau notebook, smartphone, video, audio, dan visual. Dalam dunia pendidikan, tidak hanya fokus ke satu teknologi yang digunakan, namun teknologi sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pembelajaran. Pendidikan di era digital ini lebih praktis karena peserta didik dapat belajar di rumah dengan membawa materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, berupa e-learning dalam bentuk CD interaktif. Jadi, pendidikan berbasis digital saat ini sudah banyak digunakan oleh para praktisi pendidikan seperti guru dan dosen. E-learning merupakan salah satu contoh dari produk pendidikan berbasis digital. Dengan pemanfaatan e-learning, dalam pembelajaran membuat belajar tidak lagi berada di ruangan kelas, tetapi di luar kelas. Seperti yang kita lakukan saat ini, di mana kita tidak harus bertatap muka melaksanakan perkuliahan, tetapi bisa menggunakan media seperti Zoom dan lain-lain. Dalam konteks ini, peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi, melainkan guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bekerja di dalam mengembangkan kultur pendidikan yang dibutuhkan oleh kepribadian peserta didik. Selanjutnya, topik yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya Elta. Untuk Elta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya topik yang kedua, yaitu masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dalam suatu sistem, tentunya akan selalu saja ada kelebihan serta kekurangannya, tetapi kinerja pada sistem akan menghasilkan kualitasnya seperti apa. Jika dijalankan dengan baik, tentunya akan banyak sekali hal positif dan hasil yang baik. Pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan maksimal dalam hal perencanaan sistemnya. Pasalnya, masih banyak masalah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan beberapa faktor yang menunjang baik buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena faktor tersebut masih belum bisa berjalan maksimal, maka pendidikan di Indonesia masih terbilang dalam kualitas rendah. Berikut adalah faktor masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bahan ajar yang digunakan bagi para pelajar masih belum bisa dikatakan optimal.
Karena masih belum merata pembagian bahan ajar ke seluruh pelosok negeri, masih banyak pulau-pulau tertinggal yang jauh dari sentuhan pemerintah. Akibatnya, banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Faktor yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Mengenai negara kepulauan yang masyarakatnya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Pembagian sarana dan prasarana yang tidak merata, lagi-lagi sarana dan prasarana yang layak hanya berpusat di kota-kota besar. Beda sekali dengan pulau kecil atau dusun-dusun tertinggal. Tak usah jauh dengan peralatan teknologi yang tentu belum tersalurkan. Area ajar mengajar saja seperti pembangunan sekolah, meja, dan bangku masih banyak yang jauh dari kata layak. Faktor yang ketiga adalah profesionalitas guru yang kurang. Karena profesionalitas yang kurang, akhirnya peserta didik yang harus terima seadanya dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang keempat yaitu kurikulum ini dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Kurikulum pembelajaran menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Dewasa ini banyak beredar di media sosial tentang seorang murid yang mengeluh kurikulum pembelajaran Indonesia ganti menteri, ganti kurikulum. Singkatnya begitu. Ya, memang kita tidak dapat menutup mata dan telinga pada hal tersebut. Pasalnya, kurikulum yang diganti-ganti tidak efektif bagi siswa. Beberapa siswa mungkin bisa mengikuti hal tersebut dengan baik, tetapi sebagian besar mengeluhkan hal ini. Pasalnya, baru saja kita mengerti kurikulum lama yang diganti. Siswa harus mulai beradaptasi lagi dengan kurikulum yang baru, dan masih banyak lagi hal yang harus diperbaiki dalam sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Faktor yang kelima adalah dana pemerintah. Tidak jarang kita mendengar anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Tak jarang pula kita mendengar bantuan dana pemerintah yang salah penerimaannya. Maka inilah salah satu yang akan menjadi alasan kemunduran pendidikan di Indonesia. Anak bangsa yang seharusnya mengenyam pendidikan dengan kualitas terbaik harus mengurungkan niatnya karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan belum ratanya pendidikan di Indonesia. Pendidikan selalu saja mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman sehingga menurutnya ada selalu perbaikan secara terus-menerus. Pendidikan di Indonesia masih saja selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, agar pendidikan berlangsung meningkat sesuai yang diharapkan. Selain itu pula ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin memprihatinkan, sehingga terjadi ketidakmerataan pendidikan, yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik. Misalnya, banyak sekali gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar. Yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru yang belum maksimal atau profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja. Yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Dengan peristiwa yang di atas sangat berdampak kepada mahasiswa dengan prestasi siswa menjadi rendah disebabkan seorang guru yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Hal ini menjadi sangat wajar sekarang di kalangan dinas pendidikan, sehingga masyarakat yang kedalaman kurang tersentuh, kurang diperhatikan menjadi hal yang biasa. Yang keenam adalah rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan dengan kebutuhan kerja, disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Yang ketujuh adalah mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan bermutu itu mahal. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayai dikarenakan ekonomi yang rendah. Selanjutnya masuk ke topik yang keempat,
yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Untuk Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih Alta. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu bagaimana solusi dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan itu penting. Yang kedua yaitu pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem pemerataan. Sistem pemerataan pendidikan baik di desa maupun di kota. Yang keempat yaitu mempekerjakan guru secara profesional. Yang kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Yang keenam, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Dan yang terakhir yaitu meratakan seluruh jaringan internet hingga pelosok desa agar pembelajaran dengan media internet di desa dapat terlaksana dengan lancar. Demikian pembahasan yang materi kami lakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda dan Elsa yang telah menjelaskan topik-topik apa saja yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini. Karena penyampaian materi sudah berakhir, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab kali ini, kami hanya membuka satu sesi yang berisikan 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada anak Agung Istri Diwantari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Istri Dwiantari Pramiyari dengan NPM akhir 042. Jadi di sini saya ingin bertanya, menurut kalian apa aja kekurangan dari pendidikan yang menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk Niputu Anggi Wirayani untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Anggi Wirayani dengan NPM 011. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan selama ini itu sudah memberikan pengaruh positif dan dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya pemerintah mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya saya persilakan Fadila Nur Itsni untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Nur Itsni dengan NPM akhir 047. Saya izin bertanya, apakah ada upaya yang harus dilakukan oleh seorang pengajar dalam meningkatkan kualitasnya sebagai pengajar? Terima kasih. Terima kasih untuk 3 orang penanya yang sudah bersedia bertanya untuk kelompok kami. Selanjutnya kami memohon izin memberikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban kelompok kami terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Bung Tari. Pertanyaannya itu, apa kekurangan dari pendidikan yang menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya? Ada beberapa kekurangan dari pendidikan yang menggunakan teknologi atau e-learning. Yang pertama yaitu terbatasnya akses internet. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga dirasa masih cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, kurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Beberapa orang mungkin menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca atau mendengar. Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Sampai benar-benar paham, bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat peserta didik kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa dari mereka cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlunya kesadaran dari diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring ini menjadi terarah dan mencapai tujuan. Berikut adalah jawaban dari soal pertanyaan yang pertama, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih, Dinda. Baik, terima kasih, Bung Tari. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari Niputu Anggi Wirayani, yaitu apakah peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan selama ini memberikan pengaruh positif dan dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya pemerintah mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa? Jawaban saya, peningkatan kualitas pendidikan adalah salah satu upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang adalah cita-cita pendirian bangsa Indonesia. Hal ini karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita mampu menjadi bangsa yang cerdas. Namun pendidikan yang dilakukan tidak hanya semata-mata tentang pewarisan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mencakup pendidikan karakter, yang kemudian diwujudkan pemerintah melalui berbagai program, yaitu adanya aplikasi belajar online, pemberian beasiswa bagi para pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih, Elta. Terima kasih. Mohon maaf, Ingrid, sepertinya mic-nya belum di-on. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Itsni. Pertanyaan yang sangat bagus mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik itu sendiri dalam meningkatkan kualitasnya sebagai seorang tenaga pendidik. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu berbagai jenis pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas seorang tenaga pendidik itu sendiri, hal ini juga harus diikuti dari upaya tenaga pendidik itu sendiri. Misalnya seperti memperbanyak diskusi dengan aktivitas akademi lainnya. Yang berikut yaitu memaksimalkan media sosial yang ada. Yang berikut yaitu mengkaji jurnal tentang pengajaran. Dan yang terakhir yaitu menulis. Sebagai tenaga pendidik, tentunya tenaga pendidik harus bisa menguasai komunikasi baik secara verbal dan nonverbal. Seperti yang sudah
diulas di berbagai media sosial ataupun jurnal-jurnal mengenai sistem pengajaran yang ada. Menulis menjadi salah satu ajang untuk menambah dan memperkuat wawasan tenaga pendidik itu sendiri. Apakah jawabannya dapat diterima, Itsni? Baik, jawaban dapat saya terima. Terima kasih, Ingrid. Baik, karena keterbatasan waktu yang ada, jadi sesi tanya jawab kali ini kami akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal kami, dan untuk teman-teman juga yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok kami. Saya mengharapkan kiranya dari presentasi ini dapat memberikan kami manfaat sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi dalam guna untuk mempersiapkan pendidikan yang lebih baik. Akhir dari presentasi ini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal-pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Akhir dari presentasi ini saya ucapkan terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya kami berikan kesempatan. Apakah PowerPoint sudah nampak? Sudah. Ya, saya akan mulai untuk presentasi kelompok kami. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tugas yang telah kami buat bersama dengan kelompok kami tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Next. Yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Ida Bagus Alangga Januasa, dengan NPM terakhir 007, ada Desa Putro Aliasta Angelika Canda, dan NPM terakhir 15, dan ada Made Cahaya Wulaning Ayu, dengan NPM terakhir 23. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, perkembangan perkotaan dan pemukiman berkelanjutan di wilayah kota. Yang kedua, ada penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menangani kawasan pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Next. Latar belakang kami memilih topik ini adalah sebagai berikut. Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan seiringnya waktu, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan kelonjakan penduduk, apalagi daerah perkotaan akan lebih sering terjadi urbanisasi yang cukup signifikan tiap tahunnya. Jika tidak diatasi dengan cepat, maka akan timbul persoalan pemukiman kumuh. Maka dari itu, kawasan kumuh di daerah perkotaan, terutama di pemukiman padat penduduk, sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan dan akan menjadi kota yang layak huni.
Di sini kami akan membahas terkait dengan pengembangan kota dan pemukiman yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan, guna diketahui apa saja langkah terbaik yang untuk bisa mengembangkan kota dan pemukiman. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wulan. Silakan, Wulan. Selanjutnya adalah perkembangan perkotaan dan permukiman berkelanjutan di wilayah kota. Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan penduduk yang dapat dikategorikan relatif tinggi, yaitu sebanyak 1,45%, apabila tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah, maka berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya diantaranya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Dengan seiringnya waktu, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan kelonjakan penduduk. Apalagi daerah perkotaan akan lebih sering terjadi urbanisasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jika tidak diatasi dengan cepat, maka akan timbul persoalan permukiman kumuh. Next. Fakta. Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,45% per tahun dan menempati posisi ke-6 setelah Laos 2,3% per tahun, Filipina 2,0% per tahun, Brunei Darussalam 1,9% per tahun, Malaysia 1,8% per tahun, dan Kamboja 1,8% per tahun. Kawasan perkotaan merupakan kawasan padat penduduk dan tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Wilayah tersebut menjadi persoalan karena menjadi permukiman yang kumuh. Permasalahan permukiman kumuh ialah ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standar untuk bangunan layak huni, sarana jalan yang sempit, dan tidak memadai. Tidak tersedianya jaringan drainase, kurangnya suplai air bersih, jaringan listrik yang semrawut, fasilitas MCK yang tidak memadai. Hal tersebut sering terjadi di kawasan padat penduduk di wilayah perkotaan, apalagi ditambah tipe bangunan pemukiman yang terbuat dari kayu, maka akan lebih mudah untuk terbakar. Next. Selanjutnya adalah penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh. Menurut Komarudin 1997, ada beberapa penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh di perkotaan. Yang pertama, urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, sulitnya mencari pekerjaan. Yang ketiga, sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Yang keempat, kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan. Yang kelima, perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah. Yang keenam, disiplin warga yang rendah. Yang ketujuh, kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha. Yang ke-8, semakin sempitnya lahan, permukiman, dan tingginya harga tanah. Next. Ada beberapa faktor terbentuknya permukiman kumuh menurut Hari Sirnipas 2003. Untuk faktor internal ada faktor budaya, agama, tempat bekerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah, jenis bangunan rumah. Untuk faktor eksternal ada kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Terima kasih atas waktunya. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dalam menangani kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Persoalan pemukiman kumuh di perkotaan tidak luput dari perhatian pemerintah kota. Persoalan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah kota, di mana pemerintah kota menyiapkan sebuah kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Beberapa pemerintah kota sendiri juga memberikan sebuah program. Terdapat 3 program yaitu yang ditawarkan pemerintah dalam rangka membangun sebuah kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Next. 3 program yang ditawarkan pemerintah dalam rangka membangun sebuah kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu kota layak yang aman dan nyaman. Yang kedua, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.
Dan yang ketiga, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Next. Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat menargetkan kategori kota layak harus sudah bisa tercapai pada 2025. Kategori kota hijau ditargetkan tuntas pada 2035 dan kategori kota cerdas ditargetkan tuntas pada 2045. Periode 2015 sampai 2019 ada 30 kota sedang seluruh Indonesia yang ditargetkan bisa memenuhi standar minimal perkotaan. Untuk mewujudkan kategori kota layak, pemerintah kota harus merencanakan pembangunan yang terarah dan selalu koordinasi dengan kementerian terkait. Selain itu, juga terdapat program Kotaku yang merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan ke Erlangga. Next. Ya, untuk sekian pemaparan materi kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi. Setiap sesinya kami membuka 2 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, untuk NPM 19 Kadek Aula Berarti, silakan pertanyaannya. Baik, izin bertanya, apa yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan pada masyarakat? Terima kasih. Nomor dan nama tolong disebutkan ya. Bapak kan tidak hafal semua. Baik, Pak. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Aura Pitistari dengan NPM terakhir 019. Apa yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan pada masyarakat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Dema Ayu Febriani, silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dema Ayu Febriani, NPM terakhir 030. Izin bertanya, adakah hal yang menghambat dalam proses pembangunan pemukiman berkelanjutan di permukiman kumuh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu.
Izinkan saya menjawab pertanyaannya Aura. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan pada masyarakat? Tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama itu menjaga peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan, lalu menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan pembangunan juga menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dan menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang akan menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apakah jawaban dapat diterima? Bisa, Angel. Terima kasih. Terima kasih, Aura. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dema. Yang pertanyaannya, yang menghambat dalam proses pembangunan permukiman berkelanjutan di permukiman kumuh. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menghambat jalannya proses pembangunan di permukiman kumuh, yaitu yang pertama ada minimnya anggaran. Anggaran yang minim sudah menjadi hal yang biasa karena pada tahap perencanaan di situ sudah ditetapkan anggaran yang akan digunakan, akan tetapi pada saat anggaran itu sudah keluar, terkadang ada hal yang kurang. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Partisipasi masyarakat yang masih rendah banyak dijumpai. Hal ini biasanya dikarenakan faktor pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Biasanya masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah enggan untuk berpartisipasi dan pada saat musyawarah terkadang sering tidak hadir. Yang ketiga, pola pikir masyarakat. Kemudian hambatan yang terakhir ada pada pola pikir masyarakat. Dalam hal membuang sampah terkadang masih sembarangan, oleh karena itu hal tersebut dapat memicu munculnya kawasan kumuh. Meskipun merubah pola pikir itu sangat sulit, tetapi dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban agar masyarakat dapat mengerti mengenai lingkungan yang bersih dan juga terhindar dari permasalahan kawasan kumuh. Apakah bisa diterima, Dema? Bisa, terima kasih Wulan. Sama-sama, Dema. Baik, kami akan melanjutkan ke sesi pertanyaan yang kedua. Doa Asmafillah, silakan pertanyaannya. Terima kasih, Gus Angga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aras Makfiroh dengan NPM 013. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang sudah pemerintah lakukan dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Adia, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Made Adia Balamasta Pitaya dengan NPM akhir 003. Menurut kalian apa sih yang akan terjadi kalau persoalan permukiman kumuh di perkotaan ini nggak dianggap serius atau disepelekan oleh pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi dengan kelompok.
Izinkan saya menjawab pertanyaannya Aras. Pertanyaannya, apa yang sudah pemerintah lakukan dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan? Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 undang-undang dalam mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek berkelanjutan atau kelestarian lingkungan. Contoh kelestarian lingkungannya seperti menyeimbangkan populasi, melanjutkan dan mengamankan penggunaan sumber daya alam, mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan. Dan juga pemerintah telah menerapkan teknologi yang mendukung bagi masyarakat. Apakah jawaban dapat diterima? Terima kasih Angel, untuk pertanyaannya bisa saya terima. Terima kasih Ara. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Adia, yaitu apa yang bisa terjadi apabila persoalan pemukiman kumuh di perkotaan ini tidak dianggap serius atau disepelekan. Masalah pemukiman kumuh harus segera diatasi, karena bila persoalan tersebut tidak dianggap serius, akan terjadi beberapa dampak seperti banjir, banyak penyakit karena lingkungan yang kumuh, dan yang paling rawan adalah persoalan kebakaran. Karena kebakaran yang terjadi di pemukiman kumuh, padat penduduk akan menyulitkan petugas kebakaran dalam memadamkan api karena sulitnya akses jalan ke lokasi maupun lambatnya informasi. Rawan akan kebakaran mempunyai ancaman tersendiri yang bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan maupun kerugian harta benda. Apakah bisa diterima, Adia? Terima kasih, jawabannya bisa saya terima. Baik, terima kasih. Karena bagi sesi tanya jawab kita, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan dari pemaparan materi kali ini. Next. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari pemaparan materi hari ini. Permukiman kumuh masih menjadi masalah serius di perkotaan. Maka dari itu, kawasan kumuh di kota, terutama pemukiman padat, penduduk pinggiran sungai sangat perlu perhatian oleh pemerintah. Agar terciptanya perkotaan permukiman yang berkelanjutan, selain itu agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan. Kami berpendapat bahwa diperlukan pengembangan kawasan permukiman termasuk penanganan permukiman kumuh. Dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dilakukan secara terpadu, terintegrasi antar sektor, berbasis pada rencana tata ruang, dan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Solusi tersebut diberikan demi terciptanya kota layak menjadi perkotaan dan permukiman berkelanjutan untuk terciptanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Saya kembalikan ke Erlangga. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih. Kami tutup dengan Pak Santi. Om Santi. Saya serahkan kembali ke Pak Ida Bagus Bata. Saudara Korti ya, tolong diperhatikan yang hadir ini 56 ya. Saya tidak tahu kemana lagi 3 ya. Tolong nanti disampaikan ke saya gitu supaya ada cross check gitu ya. Baik Bapak. Saudara, hari ini mungkin tidak ada masukan dari saya karena saya ada kegiatan ini, sedang juga ada tugas untuk mengikuti sebuah pertemuan ya. Cuma tekanan saya kalau yang gender tadi saya tidak berikan komentar ya, karena ini kan pembicaraan gender yang keempat gitu.
Sementara yang kelompok 10 dan 11 itu, kalau yang 10 mungkin dasarnya adalah Undang-Undang 20 tahun 2003, terutama pada pasal 35 ayat 1. Nah, itu ada yang namanya standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, ya, konsep lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana. Nah, ini semua adalah indikator ya, yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau kelompok 11 tadi, tolong nanti dibedakan ya. Yang namanya permukiman dengan pemukiman gitu, beda itu. Ya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Kalau kita bicara soal rumah kumuh, pelanggaran dan lain sebagainya ya. Itu ada konsep permukiman dan pemukiman gitu. Ini perlu dicermati dengan baik. Tadi ada yang sangat menggelitik ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu apa gitu. Nah, itu semua untuk menjamin hak-hak masyarakat sebetulnya ya, untuk menjamin hak-hak masyarakat. Jadi pembangunan berkelanjutan yang lazim disebut sebagai SDGs, kemudian dikembangkan, dirubah menjadi MDGs itu, semua orientasinya adalah menjamin hak-hak hidup masyarakat gitu. Ya. Saudara, saya kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panjang lagi karena saya harus, memang sudah setengah jam yang lalu saya sudah ikut di Zoom yang lain gitu. Terima kasih dan selamat siang. Kembali saya sampaikan, tolong yang tidak hadir disampaikan nanti lewat WA ya. Terima kasih. Mohon izin saya keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.